Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Ije Bangase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Dr. Rajiman selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saudara sebangsa setanah air, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Indonesia segera menghadapi kemerdekaan dan mengubah nasib negara. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di Chua Sang-ien dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang sudah kita bangun. Untuk itu, saya Dr. Rajiman menyatakan bahwa sidang dibuka. Kita memang punya tujuan yang sama. Disampaikan usulan kalian di dalam sidang ini. Saya punya usulan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, suku, dan keanekaragaman lainnya. Saya harap kita mempunyai dasar negara yang mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju, seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saudara sekalian, berikut rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin, saya pun pendapatmu sangat luar biasa. Tapi, kau harus ingat, Indonesia memiliki negara hukum beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Apa Tuhan tidak dengar pendapat Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menurut, bukan hanya agama Islam saja. Terima kasih Pak Muhammad Yamin atas gagasannya dan para anggota atas pendapatnya. Bapak Rajiman, jika rapat dilakukan seperti ini, rasanya kita tidak akan pernah menemukan dasar negara kita. Bagaimana jika kita cukupkan saja rapat hari ini? Pada sidang rapat kedua, tempatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan hasil rapat kemarin, karena kita belum menemukan hasil yang memuaskan terkait rumusan dasar negara kita. Maka dari itu, hasil rapat kemarin akan disampaikan oleh salah satu anggota di sini. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi, poin yang peri ketuhanan itu masih menjanggal untuk kita. Apakah saudara-saudara memiliki pendapat lain? Saya pikir tidak dulu lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama memiliki keyakinan hanya menuju satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia mengutamakan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian. Saya akan menyampaikan gagasan dasar negara. Berikut gagasan yang sudah saya buat. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Terima kasih Pak Supomo atas gagasannya.
Apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, maka rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang PPUPKI dilanjutkan 1 Juni 1945 dan di sidang ini Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, kita telah berkumpul selama 3 hari untuk membahas tentang gagasan dasar negara. Gagasan dasar negara yang saya buat antara lain adalah 1. Nasionalisme dan peri kebangsaan. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengusulkan untuk memberi nama kelima gagasan dasar negara tersebut dengan nama Pancasila. Gagasan yang Anda buat sangat bagus, saya setuju. Gagasan yang Anda buat sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan, saya setuju. Terima kasih Pak Soekarno atas gagasannya. Dari saudara sekalian, sesi saran dan tanya jawab disilahkan. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Baiklah, tetap para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara kita yang diberikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan dari Bapak Soekarno ada benarnya. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda merumuskan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Gagasan tentang dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno menjadi inspirasi dalam sidang-sidang tentang dasar negara berikutnya. Saat ini tanggal disampaikannya gagasan dasar negara oleh Soekarno yaitu 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya sidang dasar negara tersebut dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketuanya oleh Insinyur Soekarno dan para anggota. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter sejak 22 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta, 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sidang PPKI diadakan untuk membahas sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta. Anggota PPKI Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Dr. Rajiman, Suroso, Hadikusumo, dan Wahid Hasyim. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul kembali untuk mengadakan rapat mengenai tentang sila pertama Pancasila yang menjadi pertentangan banyak orang. Kepada Muhammad Hatta, kami persilahkan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah hadir. Tanpa berlama-lama, saya langsung menyampaikan bahwa sila pertama Pancasila tidak sesuai dengan kondisi agama Indonesia. Kenapa harus diganti? Bukankah sudah sesuai dengan kondisi Islam di Indonesia? Kata bagi pemeluk-pemeluknya tidak ada artinya dan menambah kejanggalan dan menunjukkan pemecaan kita. Saya harap bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan saja. Indonesia itu tidak hanya beragama Islam saja, ada agama Kristen dan lainnya. Kita harus mengganti sila pertama Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan. Saya sangat setuju denganmu, Bung. Kita harus menggantinya sebelum terjadi banyak konflik. Kira-kira kita ganti menjadi apa? Bagaimana jika diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa? Artinya Tuhan itu satu. Apakah kalian setuju? Alhamdulillah, Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.